Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah kelas 1A, 1B, 1C, dan kelas 1D. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit segera Allah beri kesembuhan dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah anak solih, alhamdulillah hari ini hari Jumat kita bertemu lagi ya bersama Bu Tio. Nah hari ini Bu Tio akan menemani kalian untuk belajar pendidikan agama Islam, yaitu kita akan belajar tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Anak solih dan solihah sudah siap buat belajar hari ini? Insya Allah harus siap dan semangat. Baik anak solih, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan kalian, tundukkan kepala kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita semua sudah berdoa. Semoga dengan berdoa menambah semangat kita untuk belajar, dan semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Semoga anak-anakku yang solih dan solihah kelak nanti bisa menjadi anak yang cerdas beradab. Amin ya robbal alamin. Baik anak solih, Bu Tio langsung saja ya memulai pelajaran hari ini. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Anak yang solih dan solihah, silahkan perhatikan gambar berikut ya. Nah, kira-kira pada gambar di samping itu ada gambar apa ya anak solih dan solihah? Iya betul, ada gambar beberapa orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oh, sholat berjamaah. Ada yang tahu apa arti sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah itu berarti sholat yang dilaksanakan oleh beberapa orang dan dipimpin oleh seorang imam. Jadi yang digambar itu orang sedang melaksanakan sholat berjamaah ya, karena sholatnya dilakukan oleh beberapa orang, tidak sendirian. Itu ya pengertian sholat berjamaah. Berikutnya, nah sholat berjamaah itu paling sedikit dilaksanakan oleh 2 orang. Nah salah satu nanti menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Seperti itu ya anak solih dan solihah. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa ketika kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka itu akan lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sendirian. Kenapa lebih baik Bu Tio? Kan sama-sama sholat. Nah, kenapa lebih baik? Nah, karena kebaikan dan pahala yang kita dapatkan jika kita sholat berjamaah itu adalah 27 kali lipat dibanding kita sholat sendirian. Jadi misal seperti ini ya anak solih, kalau kalian sholat sendirian pahalanya misal cuma 1. Tapi kalau kalian sholat berjamaah, maka kalian akan mendapat 27 pahala. Masya Allah, banyakan mana 27 sama 1? Yang pasti banyakan 27 ya. Makanya mulai sekarang kalian atau kita semua harus senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah ya. Nah berikutnya, orang laki-laki muslim itu hukumnya wajib ketika melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Jadi orang laki-laki itu hukumnya wajib ya sholat berjamaah di masjid. Terus
Bagaimana Bu Tio kalau ada orang laki-laki yang melaksanakan sholat 5 waktu tetapi tidak berjamaah di masjid? Maka laki-laki itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena berarti orang laki-laki itu telah meninggalkan kewajibannya, yaitu dia telah meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu hukumnya wajib ya bagi laki-laki. Maksudnya sholat berjamaah di masjid ya, itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Kalau perempuan bagaimana? Nah, kalau sholat berjamaah di masjid untuk perempuan atau wanita itu hukumnya tidak wajib. Kalau perempuan atau wanita mau sholat berjamaah, lebih baik sholatnya di rumah saja. Nah, itu anak soli tentang sholat berjamaah. Bagaimana? Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama ada gambar wangi-wangian atau parfum. Nah, yang kedua ada gambar anak sedang memotong kuku. Yang ketiga ada gambar siwak gigi. Nah, siwak gigi itu dipakai pada zaman Rasulullah untuk membersihkan gigi. Kalau sekarang mungkin kalian menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ya. Nah, anak soli, gambar di samping itu merupakan amalan sunnah yang dilaksanakan setiap hari Jumat, seperti memotong kuku, siwak gigi, dan memakai wangi-wangian. Nah, kalau amalan sunnah itu berarti lebih baik dikerjakan ya. Soalnya kalau kita mengerjakan hal-hal yang sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala. Berikutnya, selain amalan sunnah di hari Jumat, ternyata ada juga amalan wajib di hari Jumat, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu merupakan amalan wajib di hari Jumat. Nah, sholat Jumat itu hukumnya wajib ya anak soli bagi orang laki-laki. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Jumlah rakaat sholat Jumat terdiri atas 2 rakaat yang sebelumnya atau yang didahului oleh khutbah. Jadi biasanya sebelum kalian melaksanakan sholat Jumat itu ada khutbahnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kapan sholat Jumat dilaksanakan? Sholat Jumat dilaksanakan di masjid pada waktu zuhur. Jadi kalau orang laki-laki itu pada hari Jumat di waktu zuhur itu mereka melaksanakan sholat Jumat di masjid. Tetapi untuk yang perempuan di hari Jumat tetap melaksanakan sholat zuhur di rumah. Seperti itu ya bedanya ya. Nah, yang kedua, sholat Jumat didahului 1 kali azan dan 1 kali iqomah. Yang ketiga, hari Jumat adalah hari yang penuh keutamaan dan berkah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita pada hari Jumat untuk banyak-banyak melakukan ibadah. Misalnya dengan perbanyak zikir, perbanyak doa, membaca surat Al-Kahfi, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Karena semakin banyak kita beribadah di hari Jumat, maka akan semakin banyak keberkahan dan pahala yang akan kita peroleh. Seperti itu ya anak soli dan solihah. Nah, berikutnya itu ada adab-adab yang sebaiknya kita lakukan di hari Jumat. Yang pertama, mandi. Nah, untuk orang laki-laki kalau mau pergi sholat Jumat ke masjid, maka sebelumnya harus mandi terlebih dahulu ya, agar tubuh kalian dalam keadaan suci dan bersih. Yang kedua, berangkat ke masjid sesegera mungkin agar mendapat shaf atau barisan terdepan. Jadi nih anak yang laki-laki ya, kalau kalian mau sholat di masjid, ketika sudah mendengar azan maka segera pergi ke masjid.
tidak boleh menunda-nunda. Kalian harus segera ke masjid agar kalian mendapat shaf atau barisan terdepan. Karena kalau kita mendapat barisan terdepan, insya Allah keberkahan dan pahala yang kita dapatkan akan jauh lebih baik. Makanya kalian tidak boleh ya menunda-nunda untuk sholat ke masjid. Berikutnya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid saat sudah memasuki masjid. Nah, jadi ketika kalian sudah memasuki masjid, silakan kalian mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Berikutnya, melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya hingga imam datang. Jadi, sambil menunggu imam datang, silakan kalian melaksanakan sholat sunnah lainnya. Misalnya tadi, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, misal kalian sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, tetapi imamnya belum juga datang, maka kalian harus duduk tenang sambil berzikir, berdoa, ataupun membaca Al-Quran ya. Nah, di dalam masjid kalian tidak boleh berlari-lari ataupun bercanda, karena masjid itu tempat untuk sholat, untuk beribadah, bukan tempat untuk bercanda ataupun bermain. Seperti itu ya anak soli. Nah, berikutnya, tidak melangkahi pundak orang. Jadi misal ada orang yang sudah ada duduk di belakang, sedangkan di depannya masih ada yang kosong. Kalian mau duduk di depan orang itu, maka kalian tidak boleh langsung lewat melangkahi pundak orang lain tersebut ya, tetapi kalian harus bilang permisi Pak. Nah, kalau orangnya sudah bergeser, kalian baru jalan ke depan. Seperti itu ya anak soli. Nah, berikutnya, tidak berbicara saat khutbah dilaksanakan. Jadi saat ada Pak Ustadz atau Pak Kiai sedang menyampaikan khutbah, kalian tidak boleh berbicara sendiri ya, tetapi dengarkan dengan baik dan dipahami isinya. Nah, selanjutnya setelah azan berkumandang, tidak ada acara berjual beli. Nah, jadi untuk para penjual-penjual, kalau misal sudah mendengar azan Jumat berkumandang, maka mereka harus segera ke masjid untuk segera melaksanakan sholat Jumat ya. Tidak boleh melanjutkan berjual beli. Nah, boleh melanjutkan berjual beli nanti setelah sholat Jumat selesai. Nah, berikutnya memperbanyak bacaan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di hari itu. Nah, jadi ketika hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat untuk Nabi agar hidup kita penuh keberkahan. Berikutnya, memakai wewangian. Nah, jadi untuk laki-laki yang mau pergi ke masjid untuk sholat Jumat, itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Berikutnya, perbanyak doa ya, karena di hari Jumat itu penuh berkah dan barokah ya. Jadi kita harus perbanyak doa. Yang terakhir, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, anak soli dan soliha, itu tadi adab-adab yang sebaiknya kita lakukan di hari Jumat ya. Karena semakin banyak amalan yang kita kerjakan di hari Jumat, insya Allah akan memberi kita keberkahan dan pahala yang lebih baik dan lebih banyak. Semoga kalian untuk anak-anak yang laki-laki bisa mengamalkannya dengan baik ya. Nah, untuk materi hari ini mungkin sudah cukup sampai situ saja. Untuk selanjutnya, Putio kasih latihan ya. Silakan dibuka halaman 74. Di situ ada latihan 8 nomor. Silakan ya anak soli dan soliha, kalian kerjakan sebaik mungkin. Cukup sampai nomor 8 saja. Latihan yang kedua di halaman 78. Nah, kalian cukup mengerjakan bagian atas saja yang ada 10 nomor. Silakan kalian kerjakan soalnya, terus memilih jawaban yang ada di dalam kotak. Kalau sudah selesai, silakan dikirim ke wali kelas masing-masing ya untuk foto latihannya. Nah, kerjakan dengan sebaik mungkin ya anak soli dan solihah. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, mungkin
Itu saja yang dapat Bu Tio sampaikan hari ini. Mohon maaf ya, barangkali Bu Tio masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya, karena dengan kita semangat belajar, insya Allah kita akan dimudahkan dalam mengerjakan tugas ataupun mengerjakan hal-hal yang lainnya. Nah, Bu Tio pamit ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.